Halo Bunda, halo Mama. Jumpa lagi dengan saya. Tentu dengan buku yang baru lagi ya. Bun, tentu Bunda sudah pernah atau sering mendengar ya nama Mark Twain. Ya, dia kan legend banget ya, penulis legend dari Amerika. Bukunya yang paling terkenal adalah The Adventure of Tom Sawyer dan Huckleberry Finn. Nah, hari ini saya akan membahas karya terakhirnya Bun, yaitu Misteri Hilangnya Pangeran Oleo Margarin. Ini dia, Misteri Hilangnya Pangeran Oleo Margarin. Lucu ya judulnya, ada margarin, ada Oleo. Biskuitin, oh bukannya itu Oreo. Nah, ini dia, ini karya terakhirnya Bun. Sebelum ditemukan, jadi saya cerita dulu ya tentang proses lahirnya atau terbitnya buku ini. Jadi Mark Twain itu seorang ayah yang senang mendongeng untuk anak-anaknya, mendongeng sebelum tidur seperti saya ya. Dia cara mendongengkannya ya dasar dia memang penulis ya, pendongeng yang baik. Dia mendongengkan putrinya, dua orang putrinya yang bernama Clara dan Susie itu dengan cara begini. Putrinya itu disuruh memilih gambar dari majalah atau buku yang mereka pilih gitu ya. Ayo pilih gambarnya mana. Nah, nanti dari gambar itu si Mark Twain akan mengarang sebuah kisah gitu. Nah, pada suatu malam kedua putrinya Clara dan Susie mereka memilih sebuah gambar dari buku kesehatan, dari majalah kesehatan. Gambar apa coba? Gambar anatomi tubuh manusia. Waduh, Mark Twain bilang, nggak bisa pilih yang lain nih gitu. Wah, anaknya kekeh, nggak mau yang ini papa katanya. Akhirnya Mark Twain menamakan gambar anatomi tubuh ya itu sebagai tokoh utama ceritanya, yaitu si Johnny. Nah, yang nanti akan menjadi tokoh cerita di buku ini. Lalu ketika dia kan sambil mendongengkan itu dia mencatat cerita yang dia dongengkan itu di kertas gitu ya dengan tulisan tangan. Ketika Mark Twain meninggal, kan semua arsip-arsipnya, benda-benda dia gitu, naskah-naskahnya yang selesai atau yang tidak selesai dikumpulkan di dalam disimpan gitu ya. Nah, di sebuah arsip lah, di gedung arsip atau museum gitu. Pada tahun 2011 kira-kira gitu, ada seorang peneliti Mark Twain gitu ya, dia belajar tentang Mark Twain, namanya Dr. John Dodd. Dia menemukan catatan itu dalam sebuah buku. Sebenarnya Pak Bird ini ingin menulis buku masak yang berkaitan dengan Mark Twain atau apa ya, barangkali ada Mark Twain pernah pokoknya buku masak lah gitu, buku masak yang ada hubungannya dengan Mark Twain ini gitu. Dia tidak sengaja menemukan catatan tersebut tadi gitu. Wah, akhirnya catatan itu setelah 6 tahun kemudian terbit jadi buku seperti ini. Setelah catatan itu belum selesai rupanya, kemudian ditulis atau ditambahkan oleh ini Philip State. Nah, Philip State ini juga penulis cerita anak dari Amerika. Ilustrasinya dia berkolaborasi dengan istrinya Erin State yang membuat ilustrasi di buku ini. Akhirnya tahun 2017 naskah yang belum selesai itu diselesaikan oleh Philip State menjadi buku ini. Terbit tahun 2017. Begitu. Seru juga nih ceritanya. Kisahnya ini lucu ya. Rupanya Pak Mark Twain itu senang bergurau. Di sini ceritanya tentang tadi ya, seperti saya singgung itu, tentang Johnny, seorang anak laki-laki yang miskin, tinggal
dengan kakeknya yang jahat. Nah, kakeknya itu pada suatu hari menyuruh si Joni pergi ke pasar. Joni, tolong pergi ke pasar. Buat apa kek? Itu jual ayammu itu. Nah, si Joni kan punya ayam. Namanya coba siapa? Wabah dan, sebentar saya lihat. Wabah dan kematian atau ya nama ayamnya itu. Oh, saya. Wabah dan kelaparan. Nama ayamnya itu Wabah dan kelaparan. Lucu ya, ini dia ayamnya nih. Ayam peliharaan si Joni. Itu dah. Tapi kan akhirnya Joni menurut, dia jalan gitu ya ke pasar bersama si Wabah dan kelaparan ini untuk menemukan pembeli. Tapi kemudian dia malah bertemu seekor sigung yang mengajak dia mencari Pangeran Oleo Margarin. Oh ya tadi ya, karena di dalam catatan itu ada Oleo Margarin, makanya si Pak John Bird tadi itu mengira itu bagian dari mungkin semacam resep masakan gitu ya dari Mark Twain. Nah, kembali ke sini. Nah, ayo katanya, Pangeran Oleo Margarin hilang. Sudah beberapa hari dia menghilang dari istana. Nah, kamu kaya nggak? Kata Sigung. Kalau mau yuk kita cari bersama-sama. Nanti kamu akan mendapat hadiah uang dan mungkin seorang putri cantik untuk menjadi istrimu gitu. Akhirnya si Joni itu menurut, dia ikut mencari si Oleo Margarin. Nah, ketemu nggak kira-kira? Ayo. Itu sih nanti tinggal dibaca aja ya, Bunda. Saya tidak mau beritahu endingnya. Nah, cuma lihat nih Bu, kelebihan buku ini ya, nih ditulis dengan seolah-olah ini hasil pembicaraan hasil diskusi antara Mark Twain dengan Pak Philip ini gitu. Ini jadinya nanti bagaimana nih si Joni ini mati atau kita buat hidup begitu, atau misalnya si Sigungnya ini bagaimana enaknya kita apa ini, atau si Oleo Margarin ini baiknya ditemukan atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada seolah-olah ada dialog ya antara Mark Twain dengan Philip Stead ini. Ya, tentu saja dialog imajiner ya di antara mereka. Itu yang membuat cerita ini menarik gitu. Tapi kayaknya kalau anak teman saya yang umur 11 atau 12, namanya Maura. Halo Maura. Nah, itu dia katanya senang banget buku ini. Bagus, memang lucu lagi, dan yang membuatnya lagi, lihat deh ilustrasi yang dibuat oleh Erin Stead ya, istrinya si Pak Philip itu. Tuh, keren-keren banget, Bun. Tuh. Membuat buku ini menjadi lebih menarik ya. Bagus banget ya. Bagus banget. Ya, namanya dongeng ya. Di sini si Mark Twain dan Philip ini menyertakan dalam ceritanya ada tokoh-tokoh binatang yang bisa berbicara dengan manusia gitu. Benar-benar kayak dongeng lah gitu ya, dongeng anak-anak. Makanya ini disebutnya buku untuk anak-anak. Ini saya pertama kali ini menemukan buku ini terpajang di rak Gramedia, toko buku. Aduh, saya langsung jatuh cinta. Wow, ini gambarnya bagus banget. Udah gitu ada semacam apa ya, tagline atau apa, kisah terakhir yang ditulis Mark Twain. Wah, itu kan daya tarik sekali ya, bikin saya penasaran. Dan ternyata memang tidak mengecewakan, walaupun endingnya bukan dibuat oleh Mark Twain, tapi bagus. Ini Philip Stead tentu tidak sembarangan ya, dia juga seorang penulis cerita anak yang pernah mendapat penghargaan di Amerika sana. Nah, begitu Mam. Jadi silakan kalau yang mau beli buku ini atau mau belanja atau mau membaca buku ini sangat recommended. Jadi buat mama juga pasti menarik nih, bukan cuma buat anak-anak.
Tuh, bagus banget, Mam. Ya kan? Nah, ini bukunya terbitan Nora Books. Ya, Nora dari grup Mizan. Terjemahannya juga cukup bagus. Nah, ini si Joni. Ini lucu ya, dari gambar anatomi tubuh manusia bisa tercipta cerita ini. Nah, gitu, Mam, untuk kali ini. Semoga bisa tertarik Mama untuk membaca buku ini untuk anak-anaknya juga. Jangan lupa, jangan pernah beli buku bajakan, belilah buku yang asli, walaupun bekas tapi asli. Sampai ketemu lagi di buku berikutnya. Salam.